Taruh di mobil. Lagi dari bangsa manusia yang fisiknya normal namun tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sujiman shock mengetahui hal itu. Dia pun kemudian dengan spontan merekrut dan membunuh bayi dari bangsa iblis tersebut dengan tangannya sendiri. Di saat bersamaan bayi itu pun mati. Sementara bayi dari bangsa manusia tiba-tiba menangis menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Anak yang hidup ini pun diberi nama Kumala. Sayangnya dia tumbuh dengan kondisi keterbelakangan mental. Sujiman menganggap kecacatan Kumala ini adalah karena ketidakbecusan istrinya dalam menjaga kandungan. Sejak saat itu, keluarga mereka tak lagi harmonis. Sujiman menjadi temperamental dan Sulastri membenci Kumala. Karena kesialan ini adalah akibat lahirnya Kumala. Kumala ini sering disiksa. Sampai pada usia 8 tahun, Kumala seperti memiliki dua kepribadian yang berbeda. Ketika siang, dia seperti anak normal yang hanya bisa menangis saat dipukul orang tuanya. Namun di kala malam, dia berani melawan. Bahkan pernah satu waktu, Kumala nyaris menusuk Sujiman yang memukulnya saat dia sedang bermain piano karena dianggap mengganggu. Kumala juga pernah kepergok sedang memakan ayam hidup di dalam kandang seperti binatang buas yang kelaparan. Besoknya ketika ditanya, luas sekali Kumala menjawab bukan dia yang melakukannya, melainkan Sumala. Sulastri dan juga Mbok Sung pembantu mereka kaget ketika mendengar nama itu. Sujiman yang sebelumnya marah ketika Kumala bertingkah aneh, kini dirinya mulai merasa takut. Begitu juga dengan Sulastri yang seakan menyembunyikan sesuatu. Hanya Mbok Sung yang masih sayang dan mau merawat Kumala dengan semua keterbatasannya. Suatu hari, Kumala melihat anak-anak desa yang bermain dari balik jendela kamarnya. Ia yang penasaran pun mengejar dan ikut bermain dengan anak-anak itu. Namun anak-anak desa malah ketakutan saat melihatnya. Bahkan mereka melempari Kumala dengan batu sambil meneriakinya anak setan. Beberapa hari kemudian, anak-anak desa yang membuli Kumala, mereka semua hilang satu persatu dan kemudian ditemukan telah tewas. Kejadian ini membuat desa gempar. Warga marah dan menuduh Sujiman sebagai pelakunya karena para korban ditemukan di ladang jagung miliknya. Namun warga tak mempunyai cukup bukti. Singkat cerita, fakta pun kemudian terungkap bahwa kejadian yang mereka alami ini adalah buah dari ritual yang dulu Sulastri lakukan untuk mendapat keturunan, yang mana Sulastri mengandung anak kembar, satu dari bangsa iblis, sementara satunya lagi dari bangsa manusia. Perjanjiannya harusnya si Sulastri ini merawat kedua anaknya itu hingga usia mereka mencapai 10 tahun. Dengan pantangan, anak dari bangsa iblis akan memiliki sifat yang buruk dan juga nakal. Setelah berusia 10 tahun, anak iblis itu akan pergi dengan sendirinya ke dunia para iblis. Dan keluarga Sulastri pun bisa hidup bahagia. Namun sayangnya, Sujiman membuat kesalahan dengan membunuh bayi itu tepat setelah kelahirannya. Dan akibatnya jabang bayi iblis tersebut kembali ke dalam raga Kumala ketika dirinya memasuki usia 10 tahun. Sejak saat itu, larangan soal anak-anak jangan keluar rumah pada malam hari mulai dipercaya warga di sana. Meski begitu, kasus kematian anak secara misterius kerap terjadi, khususnya di malam-malam tertentu. Ya, itu dia tadi pembahasan film Kumala, yang mana film ini berani menunjukkan detail yang menakutkan saat Sumala melakukan rencananya untuk membalas dendam. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani